guys, dalam film kali ini gue akan membahas alur cerita film yang akan mengisahkan sejarah lengkap perjalanan panglima terkuat dari kaum muslimin yang bernama Panglima Khalid bin Walid. Tercatat dalam sejarah bahwa setiap perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak pernah mengalami kekalahan, baik itu dalam perang Uhud sampai ke perang Yarmouk. Tidak hanya itu, dalam film ini juga akan membahas betapa luar biasanya para khalifah dalam memimpin umat. Jika semua sudah siap, putar intronya. Pada awal film dikisahkan bahwa pada saat itu di Arab banyak sekali bermunculan dukun dan nabi palsu. Salah satunya seorang wanita yang bernama Sadjah bin Aris At-Tamimi yang berasal dari Bani Tamim. Di sini dia telah murtad dari agama Nasrani lalu masuk menjadi pengikut setan. Lantas dia pun memberikan tipu dayanya kepada para penduduk dan mengaku mempunyai mukjizat seperti para nabi. Sedangkan di sisi lain ada juga seorang pria yang mengaku menjadi nabi yang bernama Musailamah Al-Kadzab dari Bani Asad. Di sini akibat ulah dari para nabi palsu, para penduduk pun perlahan menjadi sesat dengan menolak sholat dan zakat serta memerangi kaum muslim. Singkat cerita, kita kembali ke Sadjah. Di sini dia menunjukkan kepada seluruh penduduk kalau dia bisa menyembuhkan orang yang sedang kerasukan setan. Padahal sebenarnya itu adalah orang suruhannya sendiri. Karena para penduduk sudah termakan tipu daya dari Sadjah, lantas dia pun mengajak para penduduk Bani Tamim untuk ikut bersamanya memerangi kaum muslimin. Di lain tempat, karena berita perdukunan dan nabi palsu ini sudah sangat meresahkan di tanah Arab, lantas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun memerintahkan pasukan muslimin untuk memerangi kaum yang telah murtad dan menolak sholat serta zakat. Di sini Khalifah Abu Bakar pun mengutus seorang panglima yang bernama Khalid bin Walid. Lalu singkat cerita, perang pun terjadi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pada akhir perang ini, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pun memenangkan perang tersebut, serta berhasil menangkap Kanayah bin As, yaitu seorang pemimpin pasukan murtad. Lantas dia pun dibawa ke hadapan Khalifah Abu Bakar. Di depan Khalifah Abu Bakar, Kanayah pun bertaubat dan berjanji kembali kepada hukum-hukum Islam. Oke, beralih kembali ke Sadjah. Di sini dia mengutus suruhannya untuk mengajak Malik bin Humairah, yaitu pemimpin dari Bani Yarbu, untuk bergabung bersamanya agar mengalahkan pasukan Musailamah, yaitu salah satu orang yang paling mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Bukan hanya itu, Sadjah juga mengajak Malik untuk bersama-sama memerangi kaum muslimin agar bisa menguasai tanah Arab. Di sisi lain, Khalifah Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab kalau setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW dan di masa kini sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyembah berhala, melainkan justru muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Sementara di lain tempat terlihat kalau Sadjah pergi ke negeri Yamamah untuk menemui Musailamah. Di sini rencananya dengan Malik untuk memerangi kaum muslimin sudah diketahui oleh Khalifah Abu Bakar. Lantas di sini Sadjah mengkhianati Malik lalu bersekutu dengan Musailamah dan menikah dengannya. Mungkin benar kata orang-orang, jika wanita sudah licik dia pasti akan menjadi seorang pro player. Oke, next. Beralih ke Panglima Khalid bin Walid bersama dengan pasukannya. Di sini dia akan menyerang Malik bin Humairah beserta dengan kaumnya. Tetapi sebelum menyerang, di sini Abdullah bin Suhail memberikan isyarat azan kepada Malik dan kaumnya. Azan Rasulullah! Namun tidak ada balasan azan terdengar dari mereka semua. Lantas di saat itu pula Panglima Khalid bin Walid pun memutuskan untuk menyerang mereka semua. Dalam penyerangan ini, Khalid berhasil menangkap Malik dan menginterogasinya. Namun dengan sombongnya Malik menolak untuk perintah sholat dan meremehkan Rasulullah Muhammad SAW. Mendengar jawaban dari Malik yang seperti itu, lantas Panglima Khalid pun dengan tegas menghukum mati Malik bin Humairah.
Setelah kejadian itu terlihat kalau Abu Qatadah melaporkan tindakan Khalid kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Abu Qatadah mengambil keputusan sendiri untuk membunuh Malik lalu menikahi istrinya. Lantas Khalifah Abu Bakar pun bertanya, apakah Khalid menikahi istri Malik setelah masa iddahnya selesai? Lalu Abu Qatadah pun menjawab, ya. Lantas Abu Bakar pun lalu memerintahkan Abu Qatadah untuk kembali dan mematuhi perintah Khalid sebagai pemimpinnya. Dan di saat itu pula Umar mempertanyakan keputusan yang diambil Khalifah karena telah membiarkan keputusan Khalid untuk membunuh Malik. Namun di sini Khalifah Abu Bakar berkata, kalau Malik telah kafir, menolak sholat dan zakat, serta bersekutu dengan dukun dan menghina Rasulullah saja, maka sudah wajib untuk diperangi atau dibunuh. Lalu di sini Umar pun menyarankan kepada Khalifah untuk mengasingkan Khalid dikarenakan pedangnya terlalu berbahaya bagi orang-orang. Namun di sini Khalifah Abu Bakar tak setuju, dikarenakan Khalid bin Walid adalah panglima yang sangat hebat, serta perannya sangat berguna sebagai ujung tombak kaum muslimin. Di sini Khalifah pun heran dengan sikap Umar kepada Khalid, seakan dendamnya di perang Uhud masih terbawa-bawa. Tetapi Umar membantahnya, dikarenakan dia hanya tidak ingin kalau Khalid dicemooh dan difitnah dari orang-orang seolah Khalid membangkang dari perintah Khalifah. Singkat cerita, Khalifah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya pergi ke negeri Yamamah untuk memerangi Musailamah. Di saat perang ingin dimulai, Khalid menantang duel dari jagoan pasukan Yamamah. أنا ابن الوليد العود أطلب المبارزة فمن ظن أنه ندي فليخرج. Lalu majulah dua orang terkuat dari negeri Yamamah untuk berduel dengan Khalid. Lantas setelah mengalahkan dua jagoan itu, Khalid pun meminta Musailamah dan pasukannya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta percaya kepada Khalifah Rasulullah. Maka jika semua itu dituruti, Khalid berjanji jika perang tidak akan terjadi. Tetapi dengan congkaknya Musailamah justru menolak dan menyuruh pasukannya untuk menyerang pasukan muslimin. Lalu pecahlah perang yang disebut dengan Perang Yamamah. Di sini pasukan muslim hampir saja kalah, namun Khalid bin Walid mampu mengembalikan semangat pasukannya dengan hampir saja membunuh Musailamah. Dikarenakan nyaris terbunuh serta desakan pasukan muslimin yang sangat kuat, lantas Musailamah pun menarik pasukannya kembali untuk masuk ke dalam benteng. Setelah perang, Panglima Khalid memerintahkan pasukannya untuk menguburkan para sahabat yang telah syahid dalam perang tersebut. Lalu tak lama seorang prajurit menawarkan diri untuk menaiki benteng tersebut agar bisa membuka gerbang benteng dari dalam di saat pasukan Yamamah sedang istirahat. Di sini meski sahabat yang lain tidak setuju dengan ide gila itu, tetapi Panglima Khalid bin Walid menyetujuinya. Lantas tak lama pasukan muslimin pun berhasil masuk ke dalam benteng. Lalu dengan cepat Panglima Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk menyerah, dan pada akhirnya di sini seorang pria yang bernama Wasi, yaitu seorang budak kulit hitam yang pernah membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Ini ya filmnya, udah pernah gue bahas. Dan sekarang dia telah memeluk agama Islam serta berhasil membunuh Musailamah. Singkat cerita, Abdullah bersama Ammar menceritakan kemenangan muslimin dalam perang Yamamah yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Di sini Khalifah Abu Bakar juga mendapatkan surat dari Panglima Mutsanna bin Haritsah At-Saibani, yaitu seorang panglima pasukan muslim yang berada di Irak. Di dalam suratnya, Mutsanna telah berhasil menumpas orang-orang murtad di Bahrain dan mengejar orang-orang Persia yang menjadi sekutu mereka. Mutsanna juga meminta Khalifah Abu Bakar untuk menunjuk dirinya sebagai gubernur di wilayah tersebut karena sekaligus untuk menjaga perbatasan Irak dengan Persia.
Karena hal itu, Khalifah memerintahkan Panglima Khalid berdaulat ke Irak untuk bergabung dengan pasukan Panglima Mutsana agar memerangi pasukan Persia. Beberapa saat kemudian, pasukan Muslim tiba di Khazimah dan berhadapan langsung dengan pasukan Persia. Dalam perang ini akan dikenal dengan nama Zatus Salasi. Dan ini untuk pertama kalinya kaum muslimin berperang dengan Persia. Tak lama kemudian, Panglima pasukan Persia pun keluar dan menantang duel Khalid bin Walid. Lalu tanpa ragu sedikit pun Khalid menerima tantangan musuh itu. وليكونن لها شأن عظيم فليخرج لي أمركم فليسني. Lantas di sini Panglima Khalid bin Walid pun berhasil memenangkan duel 1 lawan 1 dengan Panglima Persia itu. Dan di saat sedang ingin dikeroyok, untungnya datanglah Al-Kakah membantu Panglima Khalid. Oke, beralih ke Khalifah Abu Bakar. Di sini dia menerima surat dari Panglima Khalid bin Walid, yang mana dia telah berhasil memukul mundur pasukan Persia dan menguasai beberapa wilayah di sana. Bukan hanya itu, di sini Panglima Khalid juga berkata kalau dia dan pasukannya telah berhasil menguasai beberapa armada kapal Persia yang akan digunakan untuk mengangkut mereka bersama dengan barang-barangnya ke Istana Hira. Singkat waktu di sini Panglima Khalid bersama dengan pasukannya telah sampai di Istana Hira. Di sisi lain di kota Madinah, di sini Khalifah Abu Bakar bersama dengan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya sedang bermusyawarah tentang berhasilnya mereka menguasai Istana Hira di Irak. Lantas Khalifah berencana untuk menaklukkan pasukan Romawi di negeri Syam. Dan para sahabat pun setuju dengan keputusan Khalifah itu. Scene pun berpindah pada tahun 13 Hijriah di Antiokhia kerajaan Romawi. Terlihat kalau Raja Romawi bersama dengan penasehat dan panglimanya sedang menyusun strategi untuk melawan pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 32.000 orang. Dan karena itulah Raja Romawi menyiapkan 70.000 pasukan mereka untuk menghadapi satu bagian di Palestina dan 100.000 pasukannya yang akan menghadapi 3 bagian sisanya di Antiokhia. Beralih kembali ke Madinah, di sini Khalifah Abu Bakar berencana untuk mengirim Khalid bin Walid ke negeri Syam. Namun para sahabat berselisih pendapat. Di sini Umar dan Utsman berpendapat jika Khalid dikirim ke Syam, lalu siapa yang akan menjaga Irak? Dikarenakan ada kemungkinan pasukan Persia akan kembali menyerang negara Irak. Tetapi Abu Bakar akan menyuruh Mutsana untuk menjaga Irak sambil menunggu Khalid kembali dari Syam. أما الرابعة فطر في أسرع وقت. أما الأمر الآخر. Singkat waktu Khalid bersama dengan pasukannya berencana untuk menuju ke negeri Syam. Di sini mereka berencana akan melintasi jalur yang berbahaya dan akan menempuh waktu sekitar 5 hari agar tidak terdeteksi oleh pasukan Romawi. Sedangkan di Madinah, Khalifah Abu Bakar bersama dengan Umar dan Utsman mendoakan Khalid dan para pasukannya agar bisa selamat menuju ke negeri Syam. Namun terdengar suara batuk dari Khalifah yang menandakan kalau dia sedang sakit. Dia pun lalu menyuruh Umar untuk menjadi imam sholat. Lalu di sini Umar menanyakan sang Khalifah tentang kondisinya yang semakin buruk. Namun Khalifah menjawab kalau ini hanyalah faktor umurnya saja. Singkat cerita, perang pertama antara pasukan Romawi dan pasukan muslimin pun pecah. Dan di sini strategi luar biasa dari pasukan muslim pun berhasil memporak-porandakan dan membunuh banyak dari pasukan Romawi. Di sisi lain, keadaan sang khalifah semakin memburuk. Lalu dia pun memerintahkan para sahabatnya untuk memilih pemimpin yang akan menggantikannya sebagai seorang khalifah. Setelah itu Umar bin Khattab terlihat menghindar dan tidak ingin terlibat dalam pemilihan tersebut. Lantas di sini para sahabat pun mengembalikan keputusan itu kepada khalifah. Lalu Khalifah Abu Bakar pun menjawab kalau Umar bin Khattab yang akan menggantikannya. Lantas para sahabat pun mendukung pendapat khalifah untuk memilih Umar sebagai penggantinya. Allahumma inni wallah ma alautu min juhdi ar-ra'y. Singkat waktu, Khalifah Abu Bakar keluar dan menyuruhkan kalau dia telah memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Dan kemudian dia menyuruh kaumnya untuk menaati semua ucapan dari Umar. Abi, walam tastashirni fi nas. Khartu ila al-lail fala tusbihanna.
Tak lama Umar pun datang dan memprotes sang khalifah yang telah menunjuk dirinya tanpa ada musyawarah dari dirinya terlebih dahulu. Tetapi khalifah berkata kalau saat ini sosoknya yang tegas, bijaksana, adil dan kuat sangat dibutuhkan oleh umat muslim, terlebih kondisinya yang semakin memburuk. Lantas akhirnya Umar pun menerima keputusan khalifah itu. لقحافة في آخر عهده بالدنيا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وإني ما ألوت من جهد الرأي. Singkat waktu keesokan harinya Umar pun dibaiat sebagai khalifah Rasulullah yang kedua, menggantikan khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pada hari Senin, tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pun meninggal dunia. Lantas jenazah Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di dekat makam Rasulullah sesuai dengan yang telah beliau wasiatkan. Singkat cerita, Khalifah Umar bin Khattab pun menyampaikan khutbah pertamanya kepada kaum muslimin. Dalam inti isi khutbahnya, Khalifah Umar berkata, sebagai pemimpin dia akan keras kepada orang-orang yang zalim dan ingkar. Namun sebaliknya kepada orang-orang yang taat dan patuh kepada ajaran agama Islam, maka dia akan lemah lembut melebihi mereka. Di sini Khalifah Umar juga berjanji akan meningkatkan pendapatan kaumnya sebagai rezeki mereka. Setelah berkhutbah, Khalifah Umar memanggil Panglima Mutsana untuk memimpin pasukannya kembali ke Irak, sesuai dengan wasiat yang disampaikan oleh Abu Bakar. Namun terlihat pasukan Muhajirin dan Ansor ragu untuk kembali ke Irak, dikarenakan mereka meragukan kemampuan Mutsana yang tidak seperti Khalid bin Walid. Di sini mereka juga takut kalau Persia akan kembali menyerang Irak. Sementara Panglima Khalid bersama dengan sebagian pasukan muslimin sedang berada di wilayah negeri Syam. Di sini Khalifah Umar lalu mengirimkan surat kepada Abu Ubaidah yang sedang berada di Syam. Dia kemudian menyampaikan berita duka atas wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sekaligus menyampaikan bahwa dirinya lah yang menjadi pemimpin umat Islam atas wasiat dari Khalifah Abu Bakar. Beralih ke negeri Syam. Di sini Khalid bersama dengan pasukannya sedang menyusun strategi untuk melawan pasukan Romawi. Singkat waktu terjadilah perang antara 45.000 pasukan muslimin melawan 240.000 pasukan Romawi, yang kemudian dikenal sebagai Perang Yarmouk. Di sini Khalid, Ubaidah, dan Amir bin As menyuruh para pasukannya agar tidak gentar dengan jumlah para pasukan Romawi yang lebih banyak. يا معشر المسلمين من الوادي فسنظل نردهم. يا معشر المسلمين اصبروا يا أيها المسلمون قتلوا. Dan tak lama perang pun dimulai. Awalnya pasukan muslim kewalahan karena terlalu banyak jumlah pasukan Romawi yang mereka lawan. Sementara di Madinah, Khalifah Umar terus berdoa untuk keselamatan dan kemenangan pasukan Khalid bin Walid yang sedang berperang dengan pasukan Romawi. Berpindah kembali, di sini Panglima Khalid memerintahkan sebagian pasukannya untuk merangsak masuk ke jantung pertahanan pasukan Romawi. Dan saat pertahanan sudah berhasil ditembus, lantas Panglima Khalid dengan leluasa masuk ke pertahanan Romawi. Dan dia pun berhasil membunuh Panglima pasukan Romawi itu. Setelah itu pasukan muslim berhasil mendesak pasukan Romawi ke arah lembah, dan pada akhirnya pasukan muslim berhasil meraih kemenangan dari Perang Yarmouk. Dari kemenangan pasukan muslim di Perang Yarmouk, akhirnya menjadi awal penyebaran agama Islam di tanah Syam. Beralih ke kerajaan Romawi.
Di sini Raja Romawi memutuskan untuk meninggalkan negeri Syam selama-lamanya, dan mereka pun akan kembali ke Konstantinopel setelah kekalahannya di Perang Yarmouk. Sementara di Madinah, Khalifah Umar mendapat kabar dari utusan Abu Ubaidah tentang kemenangan pasukan muslimin di Perang Yarmouk. Di sini Khalifah Umar pun bahagia mendengar kabar itu. Beralih ke kota Damaskus, di sini Abu Ubaidah memimpin pasukan muslim mengepung benteng Romawi. Tak lama datanglah beberapa orang dari Bani Gaza, yaitu penduduk asli dari negeri Syam. Mereka lalu berkata kalau sudah muak dengan kezaliman para penguasa Romawi yang telah menindas mereka di tanah mereka sendiri. Lalu di sini Bani Gaza ingin bergabung dengan kaum muslimin, dan mereka berjanji akan membantu pasukan muslim untuk merakit senjata yang lebih modern seperti bom, meriam, dan tank. Maka dari itu di sini Abu Ubaidah menjamin keselamatan mereka semua. Singkat waktu, Ubaidah mencoba senjata yang telah dibuat oleh Bani Gaza untuk menghancurkan benteng Romawi. Lantas film ini ditutup dengan Kaisar Romawi yang marah dan berjanji akan menghabisi Bani Gaza jika kaum muslim sudah pergi dari negeri Syam. Dan film pun selesai. Oke guys, begitulah alur cerita film ini gue bahas. Semoga dengan menonton film ini kita akan memetik hikmah dari sahabat-sahabat Rasul yang kita cintai. Oh iya, sebelum gue tutup, gue ingin kalian klik video lain dari channel ini agar kalian semakin tahu tentang alur cerita film yang sebelumnya udah pernah gue bahas.